Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Farudin Faiz dengan tema Jangan Patahkan Keinginanmu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Coba kita lihat sebentar. Karakter sekuat ini itu asalnya dari mana sih? Kok bisa tertanam dalam dirinya seorang Alexander the Great? Di catatan saya, pembentukan karakternya Alexander ini dipengaruhi oleh 4 sosok. Yang pertama, ibunya, kemudian gurunya, kemudian ayahnya, dan idolanya. Yang pertama, ibunya. Ya, mau tidak mau, guru pertama dalam kehidupan setiap orang itu ibunya. Ibunya Alexander ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Alexander akan jadi raja yang sangat besar. Karena dia adalah putranya Zeus, sang dewa petir, rajanya para dewa. Oh, ini keyakinan ibu yang seperti ini. Ibu yang punya keyakinan yang sangat kuat ini pasti berpengaruh kepada anaknya. Jadi dia selalu menanamkan pada Alexander bahwa, nak, yakinlah bahwa engkau akan jadi orang besar karena engkau adalah putra dewa. Karena engkau adalah putra Zeus. Oh, ini semangat dan keyakinan seorang ibu membentuk karakter anak yang percaya diri, yakin pada kekuatannya, yakin pada cita-citanya. Nah, karena ibu ini guru yang pertamanya sudah sangat mantap, ya tidak mengherankan kalau nanti lahir sosok yang juga sangat mantap. Secara pribadi sangat yakin dengan dirinya. Ini penting, mungkin pelajaran bagi teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat malam hari ini, apalagi yang putri-putri. Punyalah kepribadian yang kuat. Yakinkan nanti anak-anak kalian bahwa mereka adalah calon generasi masa depan yang berpengaruh, yang kuat, yang punya kekuatan untuk menaklukkan dunia. Lahirkan kepercayaan diri dalam diri mereka masing-masing. Kalau sejak kecil, sejak di rumah, orang tua apalagi ibunya tidak punya kepercayaan diri, bahkan tidak yakin tentang kapasitas, kemampuan, dan perkembangan putra-putranya, ya sulit seorang anak menjadi besar. Kalau mental para orang tuanya, mental misalnya begini, kita ini orang kecil, emangnya mau sampai kemana? Sekuat-kuatnya ya paling ya jadi ini atau jadi itu, yang tidak terlalu tinggi. Kita ini orang desa biasa, Pak. Kita ini orang yang tidak punya apa-apa, Pak. Kita ini ya mental-mental pesimis semacam ini kalau beredar dekat dengan anak-anak kita, ya dia akan mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi kepercayaan dirinya, konsep tentang dirinya juga bukan konsep-konsep yang besar. Ya kalau sejak awal dia merasa bukan orang yang mampu melakukan hal-hal besar, ya pasti dia tidak akan mampu melakukan hal-hal besar. Jadi karena awalnya memang dari pikirannya, dari konsep tentang dirinya. Kalau saya tidak punya konsep yang besar tentang diriku, tidak mungkin aku jadi besar. Selanjutnya, kalau saya sudah punya konsep yang besar tentang diriku, itu pun bisa sukses, bisa tidak. Tapi kalau tidak punya konsep sama sekali, tidak mungkin jadi besar. Awalnya dari pikiran. Lah kok masih bisa sukses, bisa tidak, Pak Layong? Kan saya bilang, kita itu wenangnya hanya berusaha, mengupayakan. Ya kadang memang tidak sukses. Tapi kalau konsep diri kita sama sekali tidak besar, ya kita tidak akan menuju pada kebesaran. Wong yang sudah punya dan menuju kebesaran saja bisa jadi juga tidak sukses. Nah ini penting cara kita mendidik anak-anak kita. Mungkin ada nanti yang jadi guru. Nah ada cerita satu ketika Alexander ini begitu kecewa karena dia merasa tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Dia merasa, wah
ayahku kok tidak bangga padaku, kok tidak menyebut-nyebut keahlianku. Nah, dia berkata pada ibunya, ayah mungkin kecewa dengan aku. Terus ibunya datang pada Alexander, memeluknya, kemudian dia berkata, tidak usah kamu dengarkan ayahmu. Ayahmu sebenarnya tidak kecewa. Ayahmu itu cuma iri denganmu. Iri dengan cerahnya masa depanmu. Iri dengan bahwa engkau pasti akan jauh lebih besar darinya. Ini salah satu bentuk semangat yang ditanamkan oleh seorang ibu pada anaknya. Jadi ketika Alexander merasa, wah apa mungkin ya aku bisa sehebat ayahku, bisa sebesar ayahku. Ibunya memperkuat, oh engkau pasti akan jauh lebih besar. Kalau ayahmu marah padamu itu sebenarnya iri. Dia tidak bisa nanti lebih besar seperti engkau. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang pertama membentuk karakter Alexander itu ibunya, yang namanya Olympias. Olympias ini istri keempat. Raja Philip kedua itu punya istri 7. Dari 7 istri itu hanya punya 2 anak laki-laki. Dari 2 anak laki-laki ini yang paling memang diproyeksikan jadi penerusnya adalah Alexander ini. Apalagi dia didukung oleh ibu yang sangat kuat. Yang kedua, ya pastinya ayahnya, Philip sendiri. Ini kalau tadi ibu menanamkan visi besar, sang ayah ini tidak hanya menasehati, karena biasanya yang aktif menasehati kalau di rumah itu kan ibu. Tapi bapak ini memberikan contoh langsung. Dia adalah panutan langsung Alexander. Dialah yang dilihat oleh Alexander segala perjuangan, segala upayanya, segala peperangan yang diikuti oleh ayahnya. Jadi kehebatan ayahnya itu jadi semacam tantangan dalam diri Alexander. Nah, ini penting juga bagi teman-teman. Kalau tadi yang putri-putri, sekarang yang cowok-cowok, yang putra-putra. Kiprahmu nanti, aktivitasmu nanti, itulah yang dilihat oleh anak-anakmu. Jadi, apa yang ingin kalian tumbuhkan dalam diri anak-anak kalian, lakukan itu sekarang. Biar dia melihatmu dan mencontohnya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Philip kedua ini, ayahnya Alexander ini. Karena semangat, gairah, kemudian kiprah-kiprah dahsyat ayahnya sebagai seorang raja, ini melahirkan tantangan dalam diri Alexander bahwa aku harus bisa sehebat ayahku. Jadi aku harus bisa sebesar ayahku, aku harus bisa mengalahkan capaian ayahku. Nah, ini pembentuk karakter yang kedua. Ibunya menanamkan visi kuat, dan ayahnya menempa dengan contoh-contoh, dengan panutan-panutan yang luar biasa. Ada cerita menarik. Jadi satu ketika Alexander ini merasa, wah ayahku kok hebat banget ya. Aku mesti tidak bisa sehebat ayahku. Nah, ketika dia mengalami kegalauan seperti ini, datanglah gurunya. Ini teman-teman pasti sudah kenal dengan gurunya Alexander ini, ya Aristoteles. Ini tokoh besar filsafat Yunani yang jadi guru privatnya Alexander. Saat dia merasa tidak percaya diri, datanglah Aristoteles mengatakan seperti ini kepada Alexander sambil membawa peta dunia. Kata Aristoteles begini, anakku Alexander, anggaplah ayahmu itu memang hebat. Tapi engkau tidak kalah hebat. Ayahmu hanya mampu menaklukkan Yunani dan engkau mendapat jatah sisanya, yaitu seluruh dunia yang membentang. Nah, jadi ini kan Alexander merasa, wah ayahku kok hebat sekali bisa menaklukkan seluruh Yunani. Nah, terus aku mau apa lagi yang melampaui dia? Nah, ini dia merasa putus asa untuk bisa melewati ayahnya. Oleh Aristoteles kemudian ditunjukkan bahwa Yunani itu hanya segitu luasnya. Masih ada sisa yang jauh lebih luas di seluruh dunia. Itulah nanti jatahmu, sisanya. Nah, ini kan tambah semangat Alexander.
Jadi selain ayahnya, memang yang ketiga pembentuk karakternya Alexander adalah gurunya Aristoteles. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Alexander. Ini satu peribahasa yang sering dipakai orang, yaitu aku berhutang kepada ayahku karena memberiku kehidupan. Namun aku berhutang kepada guruku karena memberiku kehidupan yang baik. Jadi orang tua memberikanku hidup, tapi gurulah yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik. Ya, kalimat ini saja sebenarnya menunjukkan seperti apa karakter seorang Alexander. Menghargai orang tua dan juga menghargai guru. Bahkan jasa guru di kalimat ini rasanya lebih besar karena dia memberikan kehidupan yang baik, tidak sekedar kehidupan. Jadi di antara pembentuk karakternya Alexander ya pastinya gurunya Aristoteles. Aristoteles ini mengajar Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun. Itu macam-macam yang diajarkan, berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat, moral, agama, logika, sastra, budaya, dan seni. Ini nanti yang jadi bekalnya Alexander saat menaklukkan kemana-mana dan membangun satu peradaban yang nanti dikenal sebagai Helenisme. Jadi ini didikan dari Aristoteles. Jadi guru menjadi faktor penting pembentukan karakter seorang Alexander. Kemudian ada lagi satu yang penting juga dalam pembentukan karakter Alexander ini, yaitu idola. Alexander ini mengidolakan Achilles. Ini idolanya Alexander. Jadi di antara pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles kepada Alexander itu kan karya-karya Homer yang judulnya Iliad. Jadi Homer atau Homerus ini tokoh pengarang epos Yunani yang sangat terkenal. Nah, di antara tokoh-tokoh dalam eposnya Homer ini Achilles. Teman-teman mungkin mengenal Achilles ini sebagai tokoh pahlawan dalam perang Troya. Dia ini dikenal sebagai tokoh terhebat dari semua pahlawan Yunani. Dan Alexander sangat mengidolakan tokoh ini. Bahkan ceritanya karya Homer ini dibawa kemana-mana. Ditaruh di bawah bantalnya. Dibawa ketika menaklukkan Mesir, Persia, India. Di pikirannya dia terobsesi ingin meniru tokoh yang namanya Achilles ini. Jadi Achilles ini jadi role modelnya. Dia ingin jadi yang terbaik. Jadi yang nomor satu seperti Achilles. Jadi prajurit yang pemberani, tidak terkalahkan pada perang Troya. Jadi ini yang menurut saya juga berpengaruh. Idolanya. Berarti tadi ya, kalau diurut dari awal, karakter hebat Alexander the Great itu dipengaruhi oleh 4 unsur, 4 tokoh. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga guru, dan yang keempat idola. Ini unsur-unsur penting ya. Kalau teman-teman hari ini idolanya apa? Ya apa yang kita idolakan ya kita biasanya orientasinya ke situ atau tidak jauh-jauh dari situ. Orang hari ini kan menyebutnya ya yang kita idolakan itu nanti lambat laun akan menjadi passion kita. Ya silahkan dicermati sendiri-sendiri yang diidolakan siapa, yang disukai siapa. Ini akan turut membentuk karakter kita. Jadi ini yang bisa kita ambil pertama dari riwayatnya Alexander the Great. Nah, sekarang kita masuk ke wisdom-wisdom yang lain. Kita masuk ke kalimat-kalimat quotes-quotes, pernyataan-pernyataan dari berbagai buku yang ditulis tentang Alexander the Great. Kita ambil yang wisdom-wisdom yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita hidupkan dalam keseharian kita. Kita awali pertama dari wisdom tentang cita-cita dan semangat.
Ini mungkin penting ya, karena tadi di antara keistimewaannya Alexander adalah semangat dan ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan dunia. Kata Alexander, dia pernah bilang begini, tidak ada yang tidak mungkin bagi ia yang mau berusaha. Nah, ini teman-teman mestinya ya sudah ngerti dengan quotes ini, dengan pernyataan ini. Hanya saja kadang-kadang memang ini sering tidak hidup dalam keseharian kita. Kita itu sering terhalangi oleh pikiran kita sendiri tentang mungkin tidak mungkinnya sesuatu. Kadang-kadang ketika kita sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi keinginan kita itu kita jegal sendiri, kita rem sendiri karena kita merasa, apa ya mungkin? Ya kalau kita sendiri sudah bilang tidak mungkin, kalau kita sendiri sudah tidak yakin, ya tidak mungkin itu terwujud. Maka kata Alexander, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin itu. Kalau ia mau berusaha, pasti bisa. Jadi ini saya tidak perlu mengulang lagi, teman-teman sudah ngerti maksudnya, tinggal hidupkanlah ini dalam keseharian kita. Jadi targetlah cita-cita setinggi yang kita inginkan, tidak usah dihalang-halangi, direm dengan pikiran-pikiran negatif dari kita sendiri tentang kemustahilan atau ketidakmungkinannya. Jadi yang pertama itu pesan dari Alexander. Yang kedua, dia bilang begini juga. Aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur yang panjang dalam ketidakjelasan. Nah, ini mungkin prinsip penting yang tidak semua orang berani untuk menghidupkannya. Kita itu kan selalu yang kita minta umur panjang terus. Padahal yang lebih penting dari itu adalah manfaat anugerah umur ini loh. Kita manfaatkan untuk apa? Kalau kita hanya minta umur panjang, tanpa ada embel-embel panjang itu untuk kebaikan atau dalam keberkahan, ataukah jangan-jangan panjang itu kemudian meleset untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, mending tidak usah panjang-panjang umurnya. Jadi kuncinya bukan pada panjang pendeknya umur itu, tapi pada manfaat, maslahat, keberkahannya. Sehingga Alexander menyatakan, aku justru lebih suka umur yang pendek, tapi jaya, daripada umur yang panjang, tapi tidak jelas. Ini kalau pakai konsep-konsepnya kelompok Stoik, justru keabadian kita, seperti dalam Cicero itu kan, terletak dalam kejayaan akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Meskipun kita sudah meninggal, hakikatnya kita masih hidup di hati dan pikiran orang-orang. Karena apa? Karena prestasi-prestasi kebaikan yang kita lakukan. Jadi umurnya pendek tapi sukses, jaya, itu lebih abadi daripada umur panjang tapi tidak jelas umur ini dipakai untuk apa saja. Ini pelajaran kedua tentang cita-cita dan semangat hidup. Ini penting menurut saya untuk dipedomani teman-teman. Yang ketiga, tentang cita-cita dan semangat ini ada kalimat begini dari Alexander. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan yang lain selain kerja itu sendiri. Jadi orang yang penuh semangat itu tidak punya tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Orang yang bersemangat melakukan sesuatu, bersemangat ingin mewujudkan sesuatu, itu justru kebahagiaannya terletak pada semangat, pada kerja itu. Bahkan tidak pada hasilnya. Kadang-kadang orang itu kalau hasilnya sudah terpenuhi, dia malah terus gelisah, terus bingung. Ini terus ngapain lagi? Wong targetnya sudah tercapai. Justru saat berjuang, saat berusaha, itu dia merasa bergairah, bersemangat, bahagia. Tapi ketika target tercapai, dia malah gelisah karena harus mikir apalagi yang harus ditarget, apalagi yang harus dilakukan. Jadi justru seperti katanya Alexander tadi, orang yang penuh semangat itu, dia tidak punya tujuan apa-apa dari kerjanya. Selain kerja itu sendiri. Karena hakikat kerja itu membahagiakan. Kalau bahasanya Karl Marx, kerja itu eksistensial. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada.
Jadi makanya shortcut atau yang hanya fokus pada hasil saja, kalau pakai kerangka berpikir ini agak kurang membahagiakan. Justru nikmatnya itu dalam perjuangan, dalam kerja. Bandingkan bedanya, wah ini, kalau teman-teman yang muda-muda ya, kalau sedang naksir seseorang kemudian berjuang untuk mendapatkannya, wah itu kan hidup penuh gairah, penuh semangat. Tapi kalau sudah ditembak dan mau, tantangannya selesai. Jadi kalau sudah menyatakan I love you dan dijawab juga oke, aku juga, kan selesai. Tapi kalau masih dalam fase perjuangan, itu kan semangatnya masih meledak-ledak. Justru hakikat dari semangat dan kerja itu terletak pada kerja itu sendiri. Nikmatnya di situ. Teman-teman yang hari ini masih kuliah itu kan jungkir balik menyelesaikan kuliah, mengerjakan tugas-tugas. Dan kadang-kadang kita sampai sebel, ini kuliah kok isinya tugas terus. Tapi percayalah, itu lebih membahagiakan daripada nanti. Mungkin ya ini, teman-teman lulus kemudian terus bingung mau ngapain lagi. Itu lebih menggelisahkan. Jadi sekarang masih ada target yang dituju, masih ada semangat mencapai sesuatu, dan kerja itu jadi membahagiakan. Karena kerja itu sendiri. Bukan karena pencapaiannya. Nah, ini perspektif yang berbeda yang diberikan oleh Alexander the Great. Makanya dia menaklukkan terus-menerus kemana-mana. Yang menghentikannya kan sakit dan umur. Jadi penaklukan itu sendiri mungkin membahagiakan dia. Sehingga tidak ada habisnya, ingin menaklukkan lagi. Ini karena hakikatnya kerja untuk dunia itu kan begitu, tidak ada habisnya. Kalau bahasanya Al-Quran kan fa'idha faroghta fanshob. Karena kerja itu nikmat. Maka kalau sudah selesai satu kerja, ya rancanglah untuk kerja selanjutnya. Jangan berhenti. Baik, ini pelajaran dari Alexander the Great.